bagus ya. Iya. Bro, gue orang yang setuju dengan diaspora. Iya. Tapi gue tidak setuju dengan yang memaksakan, seperti lu nggak ada keturunan Indonesia, tapi lu dipaksain jadi naturalisasi gitu. Iya, iya. Itu terlalu memaksakan. Tapi sepertinya Pak Erik tidak seperti itu ya sekarang ya di PSSI. Nah, bagaimana dengan berkelanjutan program ini? Apakah menurut lo perlu dilanjutkan oleh tim nasional Indonesia menunggu kompetisi kita sehat dan bagus? Naturalisasi. Yes. Ya, kalau naturalisasi sekarang siapa yang bisa menahan era globalisasi sekarang? Ya, lihat mungkin di tim dunia manapun hampir selalu ada naturalisasi. Ya. Garnacho pun misalnya kita contoh semi naturalisasi, artinya dia lahir di Spanyol. Spanyol deh, pemain Iya. Prancis saja jadi. Aimé Laporte sama Norman kan. Norman. Iya, jadi nggak, ya kita bicara secara makro Iya. nggak bisa itu. Italia 2006 ada Camoranesi. Camoranesi. Ya, jadi dunia ini sekarang batasnya udah makin tipis. Cuman sekali lagi, ya yang penting ini bener nggak pemain ini dibutuhkan dan berkualitas, itu aja. Gini. Pelatih lokal itu juga harus ini dong, maksudnya menunjukkan bukti bahwa dia juga harus berkualitas. Ya. Jadi tunjukin, maksudnya saat dia diberi kepercayaan untuk menangani satu tim, bawalah tim itu juara. Meskipun orang bilang bahwa di Liga Indonesia itu banyak intrik, banyak segala macam lah, banyak rekayasa, banyak sesuatu yang sulit dimengerti tiba-tiba terjadi di klub itu sehingga klub yang dipegang oleh pelatih lokal tidak juara. Tapi kan itu semua dialami oleh semua tim lah mungkin, isu-isu seperti itu. Nah, maksud gue pelatih lokal juga harus menunjukkan saat dia diberi kepercayaan, tunjukin dia bisa sukses di kompetisi Liga 1. Setelah dia sukses, dia bawalah tim itu juara di Asia. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tim pelatih lokal juga memiliki kualitas yang bagus. Baru dia bisa bersaing dengan pelatih asing. Jadi dibilang bahwa ini loh, gue nggak kalah dengan pelatih asing yang ada di Indonesia. Yang bisa aja ya lu bilang bahwa pelatih asing di Indonesia udah terlalu lama dan banyak segala macam dan memiliki kualitas yang hampir sama. Dan saat seperti itu, pelatih lokal juga bisa bilang, gue lebih bagus dari pelatih asing, gitu maksud gue. Tapi sekarang belum. Belum ada. Sekarang coba cari pelatih lokal yang bisa juara Liga 1 terus sampai bisa juara Piala Asia, juara Asia lah. Siapa? Belum ada. Belum ada. Dan kita akan berbicara, ini info terbaru bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah menginstruksikan langsung kepada Ketua Umum PSSI bahwa tim nasional kita untuk U17 di mana kita menjadi tuan rumah penyelenggara pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Timnya jangan main-main. Dibentuk sebagus mungkin sehingga kita bisa tampil dengan baik pada acara yang nanti berlangsung pada tanggal 10 November karena Indonesia nantinya akan bertanding lebih dulu sebagai tuan rumah dan kita berada di grup A, sudah di pot 1, namun kita di A1. Tinggal kita menunggu siapa A2, A3, A4 yang akan menjadi lawan kita setelah kita menunggu di hasil undian pada Agustus nanti. Itulah Presiden berpesan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus benar-benar tim ini yang terbaik lah ya menurut beliau, dan sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir bahwa Presiden sangat concern dengan tim nasional yang dipegang oleh Bima Sakti. Itu seorang pelatih memang harus begitu. Jadi pelatih itu kan presentasi, ya nggak? Terus apa yang diinginkan, ya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi dia protes. Jangan malah nih Sintayong enak nih, pelatih semua apa yang diinginkan dikasih, walau kita enggak. Presentasi sejak awal. Nah, kan presentasi sejak awal, konsepnya seperti itu. Kalau tidak dipenuhi berarti menyalahi kontrak. Kan itu sebetulnya seorang pelatih. Jangan dikit-dikit wah sangat dimanjakan atau segala macam. Itu yang menurut gua harus bisa benar-benar dimiliki oleh seorang pelatih. Selebihnya kan secara otomatis terdegradasi secara kualitas. Mereka juga dianggap bahwa oleh pemilik-pemilik klub atau juga para netizen di sebuah fans klub itu ataupun para supporternya. Makanya di Indonesia kan gitu, kalau kalah sedikit mereka langsung out segala macam. Baru satu pertanding. Cuma di Indonesia pelatih dipecat gara-gara jelek di pramusim. Cuma Indonesia tuh. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi pemain diaspora yang tengah mengikuti seleksi di pemusatan latihan TC Proyeksi Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mengaku lebih cenderung memilih pemain lokal jebolan sekolah sepak bola SSB. Saat ini, skuad Garuda Asia sebutan Timnas Indonesia U17 masih berada dalam tahap seleksi pada TC yang berlangsung di Jakarta.
TC ini akan berlangsung hingga tanggal 28 Agustus mendatang sebelum dilakukan pemilihan final pemain untuk dibawa ke Jerman guna melanjutkan TC lanjutan. Dalam seleksi awal ini, Bima Sakti memanggil 34 pemain, termasuk 6 pemain diaspora, yaitu pemain keturunan atau pemain yang tinggal di luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Welberly Scott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabil Horito, Aaron Liam Switela, dan Aaron Nathan Ang. Meski ada pemain diaspora yang mengikuti TC, Bima Sakti menekankan bahwa keputusan seleksi tetap akan dilakukan secara tegas dan adil. Dia tidak akan memberikan jaminan kepada 6 pemain diaspora tersebut untuk lolos seleksi. Pemain yang dipilih akan berdasarkan pada kualitasnya dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jika mereka memang memiliki kualitas lebih baik daripada pemain lokal yang sudah ada, maka akan saya pilih. Namun, jika tidak, lebih baik kita mengutamakan pemain lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB, Sekolah Sepak Bola, tegas Bima Sakti seperti yang dikutip dari situs resmi PSSI pada Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Dia juga menjelaskan bahwa selama proses seleksi, akan dilakukan promosi degradasi guna memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kami merencanakan promosi degradasi karena ingin memberi kesempatan kepada semua pemain yang tengah bersaing, termasuk dari luar negeri, diaspora, yang saat ini ada begitu banyak. Kami juga akan mempertimbangkan posisi yang sesuai, misalnya tinggi tubuh untuk posisi bek harus mencapai minimal 180 cm, jelas Bima Sakti. Seleksi pemain juga sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Bandung, Palembang, Tangerang, Samarinda, DKI Jakarta, Surakarta, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar, yang merupakan tempat-tempat lain yang akan menggelar seleksi serupa. Pelatih Bima Sakti mengungkapkan kriteria utama pemain timnas Indonesia U17 yang akan dibawa untuk Piala Dunia U17 2023. Ternyata bukan tinggi badan yang utama. Seperti diketahui, Bima Sakti telah memanggil sebanyak 34 pemain untuk mengikuti proses seleksi di pemusatan latihan TC di Jakarta hingga tanggal 28 Agustus mendatang. Dari ke-34 pemain tersebut, terdapat 6 pemain keturunan yang juga dipantau apakah layak untuk masuk timnas Indonesia U17 mendatang. Selama seleksi pemain berlangsung, Bima Sakti akan menerapkan sistem promosi dan degradasi untuk para calon pemain timnas Indonesia U17.